Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat, yang kami hormati Ibu Megawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Al-Fajri Ardi, NIM 19233012, dan rekan sekelompok dengan saya Albania Sofian, NIM 19233010. Tujuan video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan Manajemen Keuangan 2 dengan materi yang berjudul leasing. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber pendanaan jangka menengah atau leasing. Apa sih pengertian dari leasing? Pengertian dari leasing adalah secara umum yaitu suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Lalu, beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini yaitu seperti pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor dan pemilik nasabah akan disebut sebagai lessee. Selanjutnya yaitu leasing merupakan suatu cara bisnis membiayai pabrik, harta benda, dan peralatan. Pada leasing terdapat tiga pihak yaitu yang pertama yaitu lessor atau perusahaan yang memberikan pembiayaan. Yang kedua yaitu lessee. Lessee adalah atau perusahaan atau perorangan yang mengajukan pembiayaan. Dan yang ketiga yaitu penjualan barang atau aset atau supplier. Yang B, sejarah leasing. Sejarah leasing pada zaman kuno yaitu kegiatan leasing sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000 oleh bangsa Sumeria. Kala itu, dokumen leasing dibuat manual dari tanah liat untuk mencatat berbagai bukti leasing yang meliputi peralatan tanah, hak guna tanah, dan air, serta hewan ternak. Lalu, bangsa Nippur yang berada di wilayah Tenggara Babilonia memulai mengembangkan lembaga perbankan dan leasing pada tahun 400 Masehi. Selanjutnya, sejarah leasing pada zaman modern. Dalam perkembangannya di zaman modern, leasing diperkenalkan oleh Tom M. Clark di Amerika Serikat pada tahun 1850, yaitu ketika pertama kali ia menyewa kereta api. Lalu The Bell Telephone Company di tahun 1887 mulai menyewakan telepon pada tiap pelanggannya dengan menggunakan sistem pembiayaan secara angsuran. Selanjutnya, perusahaan leasing asal San Francisco di tahun 1952 mendatangi beberapa perusahaan yang memproduksi barang untuk menawarkan jasa leasing. Lalu, usaha leasing ini berkembang ke pusat negara lainnya seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya materi yang C yaitu keunggulan dan kelemahan leasing. Keunggulan leasing adalah yang pertama yaitu pembiayaan penuh. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Yang keempat, off balance sheet. Yang kelima, arus dana. Yang keenam, proteksi inflasi. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Yang kedelapan,
sumber pelunasan kewajiban. Yang ke-9, kapitalisasi biaya. Yang ke-10, resiko keusangan. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu kemudahan penyusutan anggaran. Selanjutnya mengenai kelemahan dari leasing. Kelemahan dari leasing yang pertama yaitu hak kepemilikan barang yang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Yang kedua yaitu seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Yang ketiga, barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Selanjutnya, kelemahan leasing yang keempat yaitu risiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain. Yang kelima yaitu fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan risiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Sekian hasil presentasi dari saya kembalikan dan selanjutnya akan diteruskan oleh Albania Sofyan. Kepada Albania Sofyan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan, NIM saya 1923310. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu D, cara kerja leasing. Yang pertama, cara kerja leasing yaitu lease, menghubungkan lessor untuk membuat kontrak perjanjian pembiayaan peralatan atau aset tertentu apabila permohonan pembiayaannya disetujui. Yang kedua yaitu pada saat yang bersamaan, lease menghubungkan penjual atau perusahaan yang menjual peralatan atau aset untuk melakukan pembicaraan mengenai pembelian peralatan atau aset yang dimaksud. Yang ketiga yaitu kemudian lessor membayar harga peralatan atau aset yang dimaksud kepada perusahaan penjual peralatan atau aset, dan penjual peralatan atau aset menyerahkan peralatan atau aset tersebut kepada lease. Yang keempat yaitu terakhir, lease setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan. Cicilan sama dengan cicilan pokok tambah bunga, biasanya dalam jumlah yang besarnya tetap. Materi selanjutnya yaitu E, jenis-jenis leasing. Leasing terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, capital lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Yang kedua, operation lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu sales type lease. Penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Yang keempat yaitu leverage lease, merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga, artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggungan oleh pihak ketiga tersebut. Yang kelima yaitu cross border lease, adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu F, fungsi dan tujuan leasing. Fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Materi selanjutnya yaitu tujuan leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan
bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi, jika harga sepeda motor yang Anda inginkan normalnya adalah 17 juta, Anda mungkin harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.